Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Veronica Linda Sulistiawati, CGP Angkatan 10 SMA Negeri 34 Jakarta. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan penerapan segitiga restitusi modul 1.4 Budaya Positif. Segitiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Terdapat dua contoh kasus pada video ini. Kasus yang pertama, seorang murid bernama Gilang sedang tidur-tiduran di kelas. Saat jam sholat, Gilang mengajak temannya untuk bersembunyi di belakang kursi siswa dan melanjutkan tidur-tiduran di sana. Ketika Adi, anak rohis, berkeliling kelas dan menegur Gilang, malah Gilang cuek saja. Adi melaporkan kepada saya sebagai wali kelas Gilang. Kasus yang kedua, seorang anak bernama Kela sedang mengikuti pelajaran ekonomi. Di tengah belajar, didapati Kela sedang membuka HP dan membuka TikTok sambil senyum-senyum. Pak Adit melihat Kela kemudian menegur, dan sebagai konsekuensinya HP Kela akan disita. Namun Kela mengelak dan menolak HP-nya diambil. Perdebatan terjadi antara Kela dan Pak Adit. Kemudian Kela menyerahkan HP-nya dengan terpaksa dan sambil marah-marah. Pak Adit yang melihat sikap Kela melaporkan kepada saya sebagai wali kelas Kela. Berikut video penerapannya. Silakan masuk. Selamat siang Gilang. Siang Bu. Ya, silakan duduk. Gilang, kira-kira tahu nggak kenapa Bu Linda memanggil kamu ke sini? Ada apa ya Bu? Kemarin itu Bu Linda dikasih tahu Adi nih, kata Adi Gilang nggak mau ikut sholat berjamaah. Terus waktu Adi piket keliling ke kelas, Gilang malah ngumpet dan marah-marah ke Adi. Betul nggak itu? Betul Bu. Kalau boleh tahu kenapa itu Gilang nggak ikut sholat? Jadi waktu itu saya lagi kasihkan ngobrol Bu waktu azan berkumandang. Saya kasihkan ngobrol terus kecapean dan saya akhirnya ketiduran Bu. Karena saya pikir kalau saya sholat takutnya saya nggak kedapatan istirahat Bu. Gitu. Jadi alasannya seperti itu ya. Saya sih paham kenapa Gilang tidak segera sholat karena takutnya nggak ada sempat waktu istirahat gitu ya. Oke, tapi menurutmu sendiri kita perlu nggak sih, wajib nggak sih untuk sholat berjamaah? Sangat perlu dan wajib Bu. Oke, kenapa itu? Karena sholat adalah tiang agama dalam agama saya. Nah, itu keren. Jadi menurut kamu keyakinan kelas apa yang harus ditingkatkan? Yang harus ditingkatkan itu adalah beriman dan bertakwa serta menghargai waktu Bu. Nah, bagus. Kalau begitu, menurutmu apa yang harus diperbaiki dari masalah ini? Yang harus diperbaiki, saya akan langsung melaksanakan sholat ketika azan berkumandang Bu, serta tidak menyanyiakan waktu sehingga saya bisa mendapatkan istirahat. Iya, bagus. Nah, sekarang jadi kamu sudah tahu ya bagaimana mengatur waktu untuk sholat, ibadah, dan istirahat. Oke, laksanakan apa yang sudah jadi komitmenmu. Ya Bu. Silahkan nanti kembali ke kelas, kemudian ikuti ibadah dengan tertib. Oke, terima kasih Gilang. Ya, Bu. Perasaan saya setelah adanya restitusi adalah saya menjadi lebih lega dan saya sadar atas kesalahan saya yang telah saya perbuat, dan saya akan meningkatkan keyakinan kelas saya dan saya akan menjalankan kewajiban saya tanpa paksaan. Ya, selamat siang Sheila. Apa kabar, Day? Sehat ya? Iya, Kela. Jadi tahu nggak kenapa Bu Linda memanggil kamu hari ini? Nggak tahu? Oke, kemarin itu Bu Linda dapat laporan nih dari Pak Adit Ekonomi. Gitu. Katanya kemarin waktu kamu pelajaran ekonomi, kamu malah main handphone, lihat TikTok. Bener nggak? Iya Bu. Kenapa itu? Misalnya sih usaha kan lagi diskusi juga. Hmm. Jadi aku kayak lihat handphone sebentar. Oke. Itu apa
Oke, kenapa tuh marah-marah? Kan saya cuma sebentar lihat handphone, terus katanya mau disita, ketuaan tadi kan, terus mau disita. Cuma kan 3 hari tuh libur bu, pas kejadian. Jadi saya 3 hari nggak main handphone, bete banget di rumah takutnya. Terus kayak marah-marah sama Pak Adi. Oh gitu, jadi kamu itu kesel nih, kamu kesel karena scroll sebentar, ketahuan handphonenya disita. Padahal besok 3 hari mau libur. Oh gitu, saya ngerti sih maksud kamu, saya paham perasaanmu. Kalau saya jadi kamu sih kesel juga ya, karena kan besok 3 hari nih. Besok saya gabut dong ya. Gitu, oke. Untungnya kamu nggak lebih jauh nih yang kamu lakukan. Ya, kamu patut bangga, kamu bisa menahan diri supaya tidak emosi lebih jauh. Oke ya. Nah, tapi menurutmu perlu nggak sih marah-marah, Oke? Seharusnya nggak boleh sih bu. Oke, seharusnya nggak perlu ya. Iya. Oke, kamu sepakat nggak dengan keyakinan kelas? Semangat bu. Sepakat. Menurutmu keyakinan kelas mana yang kamu perlu tingkatkan? Keyakinan kelas menghormati dan menghargai. Oke, keyakinan kelas menghormati dan menghargai. Menurutmu sikap apa yang kamu bisa perbaiki dari supaya sesuai dengan keyakinan kelas itu? Seharusnya saya lebih menghargai Pak Adit yang selaku guru saya. Terus saya lebih fokus untuk ngerjain tugas-tugas daripada main handphone. Jadi saya bakal minta maaf ke Pak Adit. Terus handphonenya saya taruh di tas saja, biar enggak Sepakat. main handphone. Ya, jadi kamu akan memperbaiki dengan memperbaiki masalah ini dengan Minta maaf ke Pak Adit. oke. Terus saya duduk di depan biar fokus mendengarkan materi dan mengerjakan tugas-tugas saya. Terus itu saya bakal taruh handphone saya di tas saya. Oke, bagus Ella. Kamu sudah paham apa yang harus kamu lakukan. Ya, jadi nanti ke depan kamu akan lebih baik lagi. Oke, sekarang kamu bisa kembali ke kelas, terus semangat untuk lebih baik lagi. Ya,